Halo, jumpa lagi dengan saya, Tarolai. Saya akan melanjutkan bagian akhir dari bagian kedua dari eksploitasi mesin Windows menggunakan uh, command injections. Seperti kita ketahui dalam video sebelumnya, kita sudah menembus tantangan pertama itu adalah dari sisi service yang disabled. Yang kedua, kita sudah bisa melakukan start service-nya. Yang ketiga, kita sudah melangkahin registry yang mana adalah deny dari sisi akses, dan kita sudah berhasil untuk melakukan start service-nya, dan juga sudah dipastikan menggunakan NetStart bagaimana service itu sudah up. Dengan demikian, tantangan selanjutnya adalah dari sisi firewall. Seperti kita ketahui bahwa dari sisi firewallnya ini yang kita lihat adalah remote desktop itu masih dalam kondisi mati. Jadi kita role-nya itu masih disable, jadi tidak mungkin kita melakukan di situ. Jadi kalau kita melihat dari sisi Nmap, sebetulnya kita tahu bahwa posisi ini masih kondisinya filtered, tetapi kita sendiri juga tahu bahwa servicesnya itu up, karena berdasarkan dari sisi query netstart yang kita lakukan menggunakan command injection, kita ketahui bahwa port 339 juga listening ke sana. Hanya saja antara mesin Kali Linux ini dengan mesin Windows-nya ada firewall di tengah-tengah yang mencegah bagaimana network handshaking itu tidak pernah bisa terjadi. Nah, kita akan melakukan bagaimana connect terhadap firewall dan mengubah status dari sisi role dari sisi firewallnya tersebut. Hal pertama-tama yang kita bisa lakukan itu adalah kita bisa melakukan bagaimana kita query dulu terhadap firewallnya. Kita menggunakan netshell. Windows melakukan perubahan yang cukup drastis terhadap Windows firewallnya. Jadi sebelum Windows 2008 mereka masih menggunakan firewall. Sedangkan mulai dari 2012 ke atas itu masih sudah menggunakan advanced firewall. Jadi ada sedikit perbedaan sintak antara yang firewall maupun advanced firewall. Karena saya menggunakan Windows 10 dalam hal ini, maka saya menggunakan perintah advanced firewall. Perintah-perintah ini sekali lagi bisa kalian googling. Jadi dari mesin Windows kalian bisa melihat seperti sebelum-sebelumnya. Macam-macam. Jadi ada add, delete, dump, set, dan sebagainya. Seperti sebelumnya, saya tidak akan membahas ini. Silakan query untuk melakukan googling terhadap perintah-perintah ini. Jadi saya akan menggunakan network advanced netshell ini, menggunakan advanced firewall yang mana saya akan melihat dari sisi show rule dan semuanya.
saya akan melihat rule yang ada di firewall apa saja. Kenapa saya mau lihat semua rule-nya ini? Karena dalam firewall bisa jadi si admin menggunakan nama atau port yang custom. Jadi kita perlu melihat dulu firewall rule yang existing itu apa saja isinya. Oke. Ada yang nutshell, saya ada keliru nulisnya. Show rule, oh oke, keliru saya. Kesalahan sintak. Jadi saya kelupaan dari sisi name-nya. Nah, ini adalah rule yang ada di sini. Nah, dua hal yang harus saya pastikan. Pertama itu adalah port. Saya akan mencari port 3389. Seperti kita ketahui bahwa port 3389 itu ada di dalam tersebut di dalam rule namanya remote desktop user, UDP dan TCP. Dalam hal ini saya akan fokus dengan rule yang TCP. Jadi kita sudah menemukan bahwa ini dalam beberapa kasus mungkin kalian akan menemukan ada admin yang memisahkan role untuk domain dan private dengan public, jadi dipisah. Karena bisa jadi remote desktop suatu mesin diizinkan untuk kondisi dari di dalam domain yang sama ataupun di dalam IP private yang sama. Sedangkan dari sisi publiknya akan di disable. Dalam hal ini, kalau dalam contoh ini mesin ini dijadikan satu. Jadi kondisinya bisa berbeda dari setiap mesin. Jadi saya akan melakukan firewall yang ini untuk diubah isinya, statusnya menjadi enable. Selain saya melakukan enable, mungkin saya akan show dulu ini. Secara spesifik aja dulu. Nah, jadi saya ketik tadi itu name-nya all, tapi sekarang ini saya secara spesifik ini. Nah, jadi secara spesifik ini saya akan turn on, jadi yes. Selain itu saya mau register bahwa remote IP-nya hanya spesifik terhadap IP saya saja. Jadi bukan IP secara keseluruhan ini. Jadi IP yang akan saya register itu adalah IP ini. Jadi IP diri saya. Jadi ada di 192.9.25 untuk masukkan ke dalam scope itu. Tujuannya untuk apa? Supaya saya mau buka pintu, tetapi pintu itu hanya berlaku untuk diri saya sendiri. Jadi attacker itu juga perlu memberikan suatu proteksi terhadap dirinya sendiri. Nah, jadi kita lihat bahwa role ini adalah role yang sudah built-in di dalam mesin itu, dan kalau kita lihat actionnya juga low, tapi hanya statusnya saja yang masih kondisinya disable. So, kita akan set netshell firewall, set rule, name-nya sama,
name-nya ini. Ini saya copy saja. Saya mau set ini role-nya. Lalu selain itu saya akan masukkan remote IP, yaitu IP saya sendiri 192.168.9.25, dan tentunya adalah di enable. Dan kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, updated role. Harusnya sekarang kalau saya melakukan nmap, statusnya sudah open. Berarti saya sudah bisa melakukan connections ke mesin tersebut. Tapi saya masih punya tantangan yang lain. Jadi untuk melakukan connections, saya sudah tahu IP address, tapi saya tidak tahu user dan password. Saya membutuhkan user dan password untuk masuk ke dalam mesin tersebut. Oke, untuk selanjutnya berarti kita akan melakukan create password di dalam sistem tersebut di mesin itu. Kali ini saya menggunakan perintah net, bukan net shell. Net shell ini, net ini adalah perintah umum dari sisi yang bisa dijalankan dari sisi network. Net user, kita mau create user. Nah, nama usernya Alibaba dan passwordnya saya balik Alibaba yang terbalik, dan statusnya ini adalah add. Jadi saya mau add user ini ke dalam sistem yang jadi target kita. Dan successful. Jadi kalau kita lihat, sebetulnya di mesin ini, di mesin Windows ini harusnya sudah ada user namanya Alibaba dengan password seperti yang dimaksud. Oke, langkah selanjutnya adalah saya mau melakukan, sebetulnya kita belum bisa melakukan koneksi, tapi boleh kita lakukan untuk koneksinya. Coba kita lakukan koneksi. Kelihatannya sudah bisa, tetapi kita masih di eject. Secara network koneksi sudah bisa berhasil dilakukan, tetapi kita belum bisa masuk karena user yang kita create itu belum masuk sebagai grup remote desktop. Selanjutnya kita akan melakukan add lagi. Maka kali ini saya akan bikin net local group. Net local group. Seperti kita ketahui, untuk local groupnya itu adalah namanya adalah remote desktop users. Karena ini namanya ada spasi, maka saya membutuhkan dalam tanda petik remote desktop users. Nah, siapa yang dimasukkan ke dalam grup ini? Itu adalah user Alibaba dan /add. Maka kita akan
add ke sini dalam dan sukses. Jadi kalau kita periksa di sini itu sudah ada user Alibaba di sini. So, kita coba lagi untuk koneksinya. Oke, kita sudah bisa masuk. Di sini disebutkan bahwa di mesin, karena saya menggunakan desktop, dia memberi message bahwa ada user yang sedang login di sana. Kalau kita mau masuk, apakah kita mau akan menjadi disconnect? Makanya saya bilang yes. Kita akan tunggu sebentar. Layaknya mesin baru di Windows, mereka akan melakukan initial pada saat login pertama. Akan melakukan setting create Windows folder untuk user tersebut dan segalanya gitu. Jadi dalam hal ini kita akan melihat bahwa kita sudah berhasil mengeksploit menggunakan remote desktop, dan kita bisa berhasil sudah melakukan akses secara remote desktop kepada mesin tersebut. Yang mana sejak awal kita lihat bahwa secara operating system maupun settingan firewall sebetulnya sudah dilakukan cukup baik. Tetapi dikarenakan adanya aplikasi yang punya vulnerability dari sisi command injections, maka kita bisa melakukan eksploitasi. Jadi layaknya seperti kita ketahui bahwa seperti user pertama dan sebagainya, kita masuk dan tada, kita sudah masuk. Kalau mau lebih lanjut lagi, kita bisa melakukan eksploitasi. Kita bisa ini masih di dalam Remima. Jadi kita bisa melakukan eksploitasi user yang kita tadi itu dimasukkan ke local group administrator. Jadi kita bisa melakukan eksploitasi Alibaba-nya ini masuk ke grupnya administrator, sehingga kita juga bisa lebih dalam lagi. Administrators Alibaba /add. Kita bisa masukkan di sini dan Alibaba menjadi user administrator dan transfer completely. Kalau kita masuk ke remote desktopnya kita tadi itu, kita bisa melihat semuanya kita bisa lihat di sini. Tinggal masuk ke administrative tool. Kita melihat dari sisi komputer manajemen. Kita melihat dari sisi user group, administrators, di dalamnya ada Alibaba. Jadi demikian penjelasan saya bagaimana kita melakukan eksploitasi terhadap suatu sistem yang sudah cukup diamankan dengan baik, tetapi karena adanya aplikasi yang
punya vulnerability dari command injections, semuanya jadinya berantakan. Demikian video saya sebagai penutup dari serial command injections. Jangan lupa selalu follow YouTube channel saya. Dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di email address yang ada di bawah di bagian keterangan. Silakan dibaca dan silakan disampaikan pertanyaan-pertanyaan ada di sana. Terima kasih. Pastikan Anda selalu hidup sehat.